Kita ingat seminggu yang lalu adiknya sempat melarang email untuk masuk ke dalam kamarnya. Melarang keras. Artinya di dalam kamar itu ada yang ditutup-tutupi, ada yang disembunyikan. Apalagi Justin, kameramen kita, pernah melihat pada saat minggu lalu ke rumahnya, katanya ada penampakan sosok manusia yang terlihat di kaca kamar adiknya. Kayaknya nggak mungkin ya. Hah? Soalnya kan kita kemarin pas mau masuk nggak ada siapa-siapa, cuma dia nutupin sesuatu doang sih. Sekarang adik kamu tapi nggak ada di sini. Atau nggak ada sih, atau mungkin kita masuk aja ya. Tapi yang kamu yang izinin ya, bukan kita ya? Iya, ini kan rumah aku Mas sama suami. Oh, adik kamu tuh numpang di sini. Iya. Oh yaudah yuk. Oh, jadi setelah kamu nikah, adik kamu tinggal bareng kamu di sini? Iya. Mumpung dia nggak ada maksudnya. Langsung saja kita menuju ke kamar adiknya. Sesampainya di kamar adiknya, ternyata pas saat membuka pintu, Biasanya nggak dikunci ya? Biasanya nggak dikunci. hah? Nah, itu ada kunci. Ada kunci tuh. Bisa. Bisa. Dan saat pintu kamar terbuka, kita mencoba melihat ke sekeliling kamar. Ini kamar adik lu tapi ini. Iya, ini kamar adik saya. Tapi rumah ini adalah rumah kamu dengan suami. Iya. Semenjak kamu nikah dengan suami, adik kamu Tinggal di sini. Jadi kamu bertiga doang sini. Iya sih untuk tinggal, tapi ada mbok yang bantuin. Jadi pagi datang, sorenya pulang. Artinya, kalau email pergi, suaminya dan adiknya berdua di rumah tersebut. Tapi saya percaya sih, soalnya kan adik saya sayang banget kan, nggak mungkin. Oh. Udah, sekarang kita mesti mulai dari mana ya? Ada yang aneh ya? Saya mencoba berkeliling melihat kiri, atas, bawah, ada yang aneh atau tidak. Sampai ternyata saya melihat ada sebuah pintu yang tertutup. Ini pintu menuju mana nih? Kamar mandi sih Mas, emang kamarnya memang ada kamar mandinya. Wah, jangan-jangan ada orang lagi, Mas. Tapi adik saya kan keluar. Tapi kenapa dia ngetok balik? Ini sosok yang dilihat sama Justin lagi. Tadi lu denger gak sih ketok orang ngetok? Udah dibuka aja deh, Mas. Ah, Langsung kita buka pintunya. Di dalam itu ternyata ada bathtub yang sudah isinya ada air. dibuka nggak ada orang. Masuk. Tapi pas saat saya pegang airnya, ini airnya ini kayak orang berendam, kayak orang mau berendam. Iya, masih awet ya Mas. Masih hangat loh, Jess. Siapa ya Mas ya? Soalnya nggak ada orang sama sekali. Dan kita juga melihat ada yang aneh di dalam kamar mandi tersebut. Kita melihat di samping WC, kita lihat ada... Loh. Mas, kok ada bingkai? Ini bingkai foto. Kayak bingkai foto yang isinya baru dikeluarin nih. Itu ada foto yang baru dikeluarin, foto siapa? Dan itu isinya foto apa? Kok diambil? Sampai akhirnya email pelapor kita melihat ada tumpukan baju dan dia bilang, apa sih? Baju tidur yang dari suami saya Mas. Maksudnya? Yang mana? Oh ini? Baju tidur kamu yang hilang kamu ceritain minggu lalu? Kok di sini sih? Ini berarti adik kamu nyuri baju tidur kamu dong? Cuma masih penasaran sama tasnya, dia tuh berdebu banget loh. Dan kita berpikir itu tas isinya apa? Kok ditaruh di kamar mandi yang tertutup? Tas hitam yang sudah berdebu. Dan saat kita mau membuka tas tersebut, Mas, oh kayaknya kita nggak bisa lama-lama soalnya suami saya mau datang. kamu kenapa nggak bilang? Balikin lagi, Sis. Terus gimana dong? Oh, Suami kamu itu? iya soalnya. Maksudnya gimana nih? Nah, gini. Suami kamu nggak mungkin masuk sini kan? Nggak mungkin. Iya, Nggak apa-apa ya, Kamera satu. Kita panik dong. Waduh, itu suaminya apa siapa yang datang? Mas, Mbak, sini dulu. Oh, tunggu kita kunci aja. Cepet. Email keluar, kita bersembunyi di dalam kamar adiknya aja. Kita kunci aja. Toh kalau suaminya kan nggak mungkin masuk ke kamar adiknya kan?
nunggu di kamar orang, Mas. Salam. Aduh, kamu ini dari tadi tok. Kita mencoba mengintip dari jendela kamar adiknya Email. Minta maaf. Dalam-dalamnya minta maaf sama kamu. Dia masih berkabung, jadi dia masih belum bisa ngejelasin juga ke istrinya. Bilang nanti aku jelasin. Lah ini kan udah seminggu waktu. Masalahnya istrinya harus tahu dong kejelasan. Kenapa dia nikah siri? Dan alasan Mas nikahin dia cuman pengen nolong. 100% cuman pengen nolong dia karena dia lagi sakit. Tapi kan harusnya Mas bisa cerita dulu, minta izin kayak aku juga istrimu loh Mas. Tapi aku yakin kamu nggak bakalan terima semua itu. Makanya itu salah satu alasan juga. Karena orang tua aku tuh belum bisa menerima kamu sampai sekarang. Tuh, dia ngomong soal orang tuanya. Berarti emang bener pernikahan mereka nggak disetujui sama orang tua cowoknya. Dan orang cowoknya ini, suaminya ini nggak punya prinsip. Dan kita syok kaget saat sepertinya suaminya Email ini, si Radit ini curiga ada rame-rame di dalam kamar. Padahal kita udah nggak berisik loh. Dia menuju ke kamar kita. Itu suara apa? Dia tadi kayaknya berisik banget di belakang. Kamu yakin nggak ada siapa? Nggak ada. Sama aku Tunggu. Sembunyi aja kali, Mas. Satu lihat. Gimana sih? Iya. Dia nerima telepon. Untung aja tadi dia nerima telepon. Kita diselamatkan, save by the bell. Save by the phone call. Ya, Inggris gue keren ya. Mas nggak bisa lama karena harus ke rumah sakit temuin teman Mas. Tinggal bentar besok pasti kesini lagi. Oke, dia pergi. Dia pergi. Oke. Mas, Iya. Lu ambil sini. Tapi suami gue udah pergi, lu udah pergi ya? udah. Ya, dia mau pergi ya? Katanya sih mau ke rumah sakit mau jenguk temennya. Kita ikutin. Yuk. Dia bilang katanya dia mau ke rumah sakit, ada temannya sakit. Kita ikutin aja siapa yang sakit. Dan ternyata suaminya bukan berhenti ke rumah sakit. Sebetulnya kita udah tahu. Sebetulnya gue tahu sih dia mau kemana. Kita udah punya Susan, seseorang yang udah menghubungi suami lo. Selama seminggu. Ya, selama seminggu. Kayak gitu sih Mas. Iya, dan dia akan janjian ketemu mudah-mudahan sih. Kayaknya sepertinya di tempat yang tempat janjian suami kamu dengan penggoda kita, Susan. Ini bener nggak sih, Mas? Emang mau kesini emangnya? Iya. Kan janjiannya gitu. Iya. Terus ngapain kita kesini Mas? Mbak. Ke toko mainan ini. Dia Dia itu sudah janjian dengan Susan, penggoda kita, janjiannya di sini. Dan kita sudah pemasang kamera di dalam, dan kita bisa pantau dari sini. Ya, udah tenang aja deh, ya. Hai Radit. Apa ya nungguin? Dan benar saja, di dalam Radit bertemu dengan Susan. Kamu kenapa ngajakin aku ketemuan di tempat mainan kayak gini sih? Soalnya Kenapa kan di nggak sini di- banyak barang lucu kayak kamu, Imut. Ya apaan sih, kamu bisa aja deh, gombal banget sih Radit. Bentar, aku kayaknya punya sesuatu buat kamu. Apa? Boleh bareng nggak? Oke. Balik badan ya? Ya. Tuh Mas, lihat deh kayak Iya. gitu. Ya makanya udah sekarang intinya adalah Seharusnya kan Susan nggak kayak gitu, nggak kecentilan. Susan gak centil loh, Susan diem aja. Suami lo yang agresif dari tadi, ya nggak? Ya ampun. Oh, suka kan? sih? Siapa? Iya, boneka teddy bear ini soalnya ada hatinya. Ini hati aku buat kamu. Ya apa sih, bisa banget sih Radit. Ya ampun, gombal aja deh. Enggak lah. Oh ini aku, ini kamu, ini hati. Wah Dia bener-bener. aja nggak pernah ngomong kayak gitu. Nggak pernah gombal, segombal ini nggak pernah. Aku emang sengaja pilih ini buat kamu. Hmm? Soalnya warnanya pink. Merah jambu ini kayak wajah kamu yang berwarna terus. Ya apa sih? Paling cantik deh pokoknya. Oh, gombal banget sih. Malesin deh. Lalu tiba-tiba Susan, agen kita, diajak pergi sama Radit. Dia mengajak Susan pergi ke suatu tempat. Yaudah, sekarang kita jalan. Aku mau ngajak kamu ke suatu tempat. Kemana tuh? Ikut aja. Ayo, oke. Ya? Yap. Kayaknya ada kejutan nih. Tempatnya apa? Kita ikutin aja. Duh, mau kemana Oke, lagi yaudah, mereka? yuk, kita ikutin dia mau kemana. Oke, yuk jalan yuk, let's go yuk. Dan ternyata kita ikutin Susan dan Radit menuju ke sebuah tempat, dan tempat itu adalah